Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Fadila Febriawan. Saya mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta, angkatan 25. Dalam video ini saya akan membahas darurat kesejahteraan guru berdasarkan data, fakta lapangan dan regulasi, serta bagaimana dampaknya terhadap masa depan kami sebagai seorang guru. Oke, lanjut masuk ke PPT slide pertama. Nah, di slide pertama ini menampilkan perbandingan antara gaji guru honorer dan upah minimum regional atau UMR ya di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Jika kita perhatikan perbedaannya sangat mencolok ini ya. Di satu sisi UMR di berbagai daerah sudah berada di angka 2 hingga 4 juta rupiah. Namun di sisi lain masih banyak guru honorer yang hanya menerima gaji ratusan ribu per bulan. Bahkan ada yang tidak sampai 1 juta gitu. Sebagai mahasiswa FKIP melihat data ini bukan hanya soal angka tapi soal perasaan juga ya. Jujur ini membuat saya kecewa dan sedikit khawatir sekaligus kecewa. Karena kami dipersiapkan untuk menjadi pendidik profesional. Kami belajar teori pendidikan, psikologi peserta didik, strategi pembelajaran dan etika profesi guru. Namun ketika melihat realita ini muncul pertanyaan besar, apakah negara dan masyarakat benar-benar menghargai profesi guru? Ataukah guru hanya dianggap sebagai pelengkap sistem pendidikan atau bukan sebagai pilar utamanya? Nah, data ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan serius antara tanggung jawab guru yang besar dan penghargaan yang mereka terima. Nah, sekarang kita lanjut ke slide kedua ya. Oke, di slide kedua ini analisis fakta lapangan joki pengajar atau lowongan untuk menjadi guru tanpa gelar SPD atau sarjana pendidikan ya. Jadi dia itu lulus SMA udah bisa menjadi guru. Nah, fakta di lapangan ini semakin memperkuat persoalan ini. Banyak sekolah, terutama sekolah swasta, membuka lowongan pengajaran dengan syarat lulus SMA atau masih aktif menjadi mahasiswa. Nah, fenomena ini sering dibenarkan dengan alasan keterbatasan anggaran. Terus sulitnya ini bertahan secara finansial. Tapi jika kita lihat lebih dalam ya, kondisi ini justru memperlihatkan bagaimana profesi guru mulai kehilangan nilai profesionalnya. Nah, ketika mengajar bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa kualifikasi keguruan yang memadai, maka kompetensi guru tidak lagi dianggap penting ya. Nah, sebagai mahasiswa FKIP, kami ini sedang menempuh pendidikan untuk mendapatkan gelar SPD atau sarjana pendidikan ya. Nah, kami ini belajar bukan hanya untuk bisa mengajar, tapi juga untuk bisa mendidik gitu. Namun realita ini membuat kami bertanya, apakah ijazah dan kompetensi yang kami miliki ini masih memiliki harga gitu. Apakah masih memiliki harga di mata yayasan atau sekolah? Nah, fenomena joki pengajar ini menunjukkan bahwa joki pengajar ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita mulai mengorbankan kualitas demi efisiensi biaya dan guru kembali ditempatkan sebagai tenaga murah. Nah, sekarang lanjut ke slide ketiga. Oke, di slide ketiga ini bedah regulasi in-passing dan UU ya, dan undang-undang. Nah, jika kita merujuk pada regulasi yang sebenarnya, posisi guru itu sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah, guru itu diakui sebagai tenaga profesional
yang berhak mendapatkan penghasilan yang layak dan perlindungan hukum. Nah, selain itu juga terdapat kebijakan in passing yang harusnya menjamin kesejahteraan guru sesuai dengan kualifikasi dan masa kerja. Nah, namun kenyataannya banyak guru honorer yang tidak pernah merasakan dampak nyata dari regulasi tersebut. Nah, aturan seolah-olah hanya berlaku di atas kertas saja gitu. Sementara praktik di lapangan sangat jauh dari ideal. Di sisi lain, kebijakan ketenaga kerjaan seperti UMR justru sering tidak dijadikan acuan dalam penyajian guru honorer. Ini menunjukkan adanya tumpang tindih kebijaksanaan dan lemahnya pengawasan dari pihak yang berwenang. Oke, pertanyaannya kemudian bukan hanya soal apakah regulasinya yang salah, tetapi apakah pengawasannya yang tidak berjalan gitu. Ketika pelanggaran terus terjadi dan tidak ada sanksi tegas, maka ketidakadilan ini akan terus berulang dan terus berlanjut gitu. Terus lanjut ke slide keempat. Nah, di slide keempat ini penutup dan manifesto mahasiswa FKIP ya. Nah, jadi sebagai mahasiswa FKIP dan calon guru ya, kami ini nggak mau masa depan kami dibangun di atas ketidakpastian dan ketidakadilan. Nah, kami juga tidak menuntut kekayaan, tapi kami menuntut penghargaan yang layak terhadap profesi guru. Kami menuntut sistem pendidikan yang menghargai kompetensi, bukan hanya mencari tenaga pengajar yang murah. Nah, kami juga menuntut regulasi yang tidak hanya ditulis, tetapi benar-benar ditegakkan. Karena jika guru terus disepelekan, maka kualitas pendidikan juga akan terus dikorbankan. Nah, hari ini kami mahasiswa, tapi besok mungkin kami adalah guru. Dan masa depan pendidikan Indonesia sangat bergantung pada bagaimana negara memperlakukan gurunya pada hari ini. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.